Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikita Nasa. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, Universitas Depok. NPM saya yaitu 2406212500. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Etika Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan etika dalam berorganisasi. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian. Etika berorganisasi adalah sikap dan perilaku yang baik, sopan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan organisasi. Nah, adapun tujuan dari etika berorganisasi yang pertama, menciptakan kerjasama yang baik. Etika dalam organisasi membantu setiap anggota untuk saling menghargai, mendengarkan, dan bekerja dengan sikap yang sopan. Dengan begitu, kerjasama jadi lebih efektif dan tidak mudah terjadi konflik. Lalu yang kedua yaitu menjaga keharmonisan antara anggota. Dengan adanya etika, hubungan antar anggota organisasi tetap rukun dan saling menghormati. Perbedaan pendapat bisa diselesaikan dengan cara yang baik tanpa menimbulkan permusuhan. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja organisasi. Jika semua anggota bersikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab, maka pekerjaan akan berjalan dengan lancar. Hal ini membuat kinerja organisasi menjadi lebih produktif. Nah, yang keempat yaitu mencapai tujuan bersama. Etika membantu semua anggota fokus pada tujuan organisasi, bukan pada kepentingan pribadi. Kerjasama dan sikap yang jujur telah terencana dan bisa tercapai dengan lebih mudah. Nah, lalu selanjutnya prinsip etika berorganisasi. Yang pertama, tanggung jawab. Dalam sebuah organisasi, tanggung jawab tentunya sangat dibutuhkan karena organisasi ini adalah untuk mencapai tujuan bersama. Setiap anggota memiliki tugas pokoknya masing-masing. Maka setiap anggota atau setiap orang yang berada dalam organisasi tersebut harus bertanggung jawab atas tugasnya. Lalu yang kedua, disiplin. Disiplin mengenai waktu, disiplin mengenai pakaian, tugas, semuanya dalam organisasi ini diatur dan tentunya ada etikanya. Lalu yang ketiga, kerjasama. Ini kunci dari organisasi. Apabila kita melakukan kerjasama dengan baik, maka tujuan organisasi akan tercapai. Lalu saling menghargai. Saling menghargai baik itu dalam pendapat ataupun hal-hal lainnya di dalam organisasi. Dan yang terakhir tentunya jujur dan amanah. Apabila kita diberikan amanah atau kepercayaan untuk mengemban sebagai ketua, wakil, bendahara ataupun yang lainnya, maka kita harus bersikap jujur dan juga amanah. Karena itu merupakan kepercayaan bagi diri kita. Selanjutnya, etika terhadap sesama anggota. Yang pertama, saling menghormati. Sesama anggota tentunya kita harus saling membantu, saling menghormati karena dengan hubungan yang baik, maka organisasinya pun akan berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, tidak membeda-bedakan. Contohnya, kita dekat dengan si A. Nah, kita akan terus sama si A. Lalu kita membeda-bedakan dengan yang lain, kayak nggak mau sama yang lain karena tidak akrab dengan kita atau apapun alasannya, kita tidak boleh membeda-bedakan sesama anggota kita di organisasi. Lalu yang ketiga, membantu satu sama lain. Nah, apabila ada teman organisasi kita yang membutuhkan bantuan, sebagai teman yang baik, sebagai kita yang tahu etika terhadap sesama anggota, sebaiknya kita membantu dengan kemampuan kita. Kita harus berusaha untuk membantu teman kita yang memang membutuhkan bantuan kita. Apalagi bantuan untuk membantu pekerjaan organisasi. Lalu menjaga kekompakan. Lalu etika terhadap pimpinan. Sebagai anggota, sebaiknya kita harus menghormati pimpinan kita sebagai ketua. Lalu menghargai setiap pendapat atau keputusan yang diambil oleh pimpinan kita. Lalu yang kedua, menaati aturan yang berlaku. Nah, jadi dalam sebuah organisasi tentunya ada aturan yang memang harus kita laksanakan gitu. Jadi kita
harus bisa mentaati aturan yang ada dan tidak melanggar. Apabila kita sudah terjun ke dalam dunia organisasi, maka kita harus siap untuk menghargai, menghormati, mentaati aturan yang berlaku dalam sebuah organisasi tersebut. Lalu yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan sopan. Apabila kita akan menyampaikan sebuah pendapat, maka sampaikanlah pendapat tersebut dengan sopan dan juga santun, tentunya dengan menggunakan bahasa yang baik dan juga jelas. Lalu yang terakhir yaitu tidak melawan secara tidak etis. Apabila kita kontra terhadap keputusan pimpinan kita atau ketua kita, maka kita sampaikanlah keputusan kita dengan baik, kita sampaikan pendapat kita dengan baik dan tidak melawan dengan sikap yang tidak etis atau tidak sopan. Lalu adapun etika berorganisasi dalam Islam. Yang pertama, amanah atau dapat dipercaya. Nah, apabila kita diberikan suatu kepercayaan, misalnya kita menjabat sebagai ketua, maka kita harus bisa menjadi ketua yang amanah dan juga dapat dipercaya. Lalu yang kedua, jujur. Dan yang ketiga, bersikap adil terhadap semuanya, terhadap apapun. Apabila kita sudah diberikan kepercayaan, maka kita harus adil dalam menyikapi semua persoalan. Lalu mengutamakan kepentingan bersama. Jadi dalam sebuah organisasi itu, kita tidak boleh mementingkan diri kita pribadi, karena dalam organisasi kita ini memiliki tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi. Nah, adapun dalilnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.